Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Mas Susu Bekti MT selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Perkenalkan, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro memiliki visi menjadi program studi yang unggul, profesional, dan berwawasan kewirausahaan yang mampu menghadapi persaingan global pada tahun 2025. Misinya adalah menyiapkan lulusan S1 Pendidikan Teknik Elektro yang berkualitas, unggul sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Yang kedua, menyiapkan calon pendidik yang profesional di bidang pendidikan menengah kejuruan, keahlian bidang ketenaga listrikan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan lulusan memiliki kompetensi manajemen kewirausahaan atau entrepreneur. Sedangkan tujuannya adalah menghasilkan lulusan S1 sarjana kependidikan bidang keahlian teknik elektro yang mampu bekerja pada bidang pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dua, menghasilkan lulusan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan penelitian pendidikan kejuruan. Yang ketiga, menghasilkan lulusan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi di bidang teknik ketenaga listrikan. Dan yang keempat, menghasilkan lulusan sarjana pendidikan yang memiliki kompetensi manajemen dan kewirausahaan atau entrepreneur. Profil lulusan program studi pendidikan teknik elektro adalah ada dua. Yang pertama sebagai pendidik dan yang kedua adalah sebagai teknisi bidang ketenaga listrikan. Sebagai pendidik, profil lulusan adalah menjadi calon pendidik bidang ketenaga listrikan yang mampu dan dalam penguasaan baik itu materi maupun pengelolaan kelas. Pada bidang teknisi bidang ketenaga listrikan, profil lulusan kita menghasilkan teknisi yang mampu mengaplikasikan, mampu mengkaji, mampu membuat desain, mampu memanfaatkan iptek, dan memecahkan masalah dalam bidang ketenaga listrikan. Gelar lulusan, semua lulusan program studi pendidikan teknik elektro berhak mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD. Akreditasi, program studi pendidikan elektro memiliki akreditasi dari BAN PT dengan nilai B. Metode penilaian. Metode penilaian yang digunakan dalam pembelajaran itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang tertinggi adalah nilai A jika Anda mendapatkan tingkat penguasaan di atas 86%. Jika di antara 81 sampai 85 Anda berhak mendapatkan predikat A-. Ya. Kalau A bobotnya adalah 4, sedangkan A- adalah bobotnya adalah 37. Sedangkan kalau Anda mendapatkan tingkat penguasaannya 76 sampai 80, maka nilainya adalah B+ dengan bobotnya adalah 3,3. Kalau penguasaan Anda 71 sampai 75, maka nilainya adalah B dengan bobot 3. Kalau Anda penguasaannya 66 sampai 70, maka nilai B- dengan bobot 2,7. Anda penguasaan 61 sampai 65, maka Anda mendapatkan C+ dengan bobot 2,3. Dan kalau Anda penguasaannya 56 sampai 60, maka Anda mendapatkan nilai C dan bobot 2. Untuk nilai tertinggi sesuai dengan naskah rektor adalah nilai C. Jadi walaupun di sini ada nilai C- sama D maupun E, di dalam transkrip tidak berlaku. Jadi harus
nilai di atas C. Ya, nilai bawah C harus mengulang mata kuliah. Kurikulum. Bagaimana struktur kurikulum di program studi pendidikan teknik elektro? Struktur kurikulum di program studi pendidikan teknik elektro ada 4 bagian, ada 4 kelompok. Yang pertama adalah mata kuliah umum, disebut dengan MKU dengan bobot 15 SKS. Mata kuliah dasar pendidikan atau MKDK dengan bobot 12 SKS. Mata kuliah bidang studi dan keahlian atau kita singkat dengan MKBK itu sebesar 108 SKS, dan mata kuliah keterampilan proses pembelajaran MKKPP dengan bobot 9 SKS. Untuk bisa mendapatkan gelar sarjana, Anda wajib menyelesaikan mata kuliah dengan bobot minimal 144 SKS. Kita ke mata kuliah umum. Apa saja mata kuliah umum yang harus Anda tempuh selama menjadi mahasiswa di pendidikan teknik elektro? Yang pertama adalah pendidikan agama, sesuai dengan agama Anda masing-masing. Bobotnya ada 3 SKS. Ini ada di semester 2. Pancasila, ini 2 SKS, ada di semester 3. Ada pendidikan kewarganegaraan 2 SKS, ini di semester 1. Bahasa Indonesia 2 SKS di semester 4. Bahasa Inggris di semester 2 SKS di semester 3. Ilmu sosial dan budaya dasar atau ilmu alamiah dasar Anda ambil 2 SKS, ada di semester 3. Dan mata kuliah baru ini coding dan big data 2 SKS Anda akan ambil di semester 6. Itu adalah mata kuliah MKU yang wajib. Ini hukumnya wajib untuk diambil. Jangan sampai ada mata kuliah MKU yang tidak Anda ambil. Kemudian mata kuliah dasar kependidikan apa saja? Pertama, Anda harus mengambil mata kuliah landasan pendidikan. Ini 4 SKS nanti di semester 2. Ada mata kuliah pendidikan peserta didik, itu 2 SKS di semester pertama. Ada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, itu 4 SKS di semester 4. Dan mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan itu 2 SKS di semester 3. Kemudian mata kuliah keterampilan proses pembelajaran, ya. Proses pembelajaran. Apa saja? Ada mata kuliah perencanaan pembelajaran 2 SKS, Anda harus ambil di semester 4. Mata kuliah evaluasi pembelajaran 2 SKS, Anda harus ambil di semester 5. Ini prasyarat, ya. Jadi sebelum Anda mengambil evaluasi pembelajaran, Anda harus lulus perencanaan pembelajaran. Ini lulus baru sini. Kalau Anda ingin mengambil mata kuliah kompetensi pembelajaran 2 SKS pada semester 6, maka Anda harus lulus mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi hati-hati, semester 4, semester 5, semester 6 ada mata kuliah persyarat. Seandainya satu mata kuliah ini Anda tidak lulus, maka pada saat semester 4 mata kuliah perencanaan pembelajaran Anda tidak lulus, maka semester 5 Anda tidak bisa mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran. Otomatis semester berikutnya tidak juga bisa mengambil kompetensi pembelajaran, kecuali Anda menyelesaikan mata kuliah perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Yang terakhir adalah praktek keterampilan mengajar. Ini Anda diminta untuk praktek di sekolah. Besar ada 3 SKS, ada di semester 7, ya. Kemudian langsung ke mata kuliah konsentrasi. Program studi pendidikan teknik elektro memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi teknik tenaga listrik. Apa mata kuliah peminatannya? Yang pertama adalah instrumen kontrol unit pembangkit. Itu besar 2 SKS, ya. Kemudian mata kuliah metodologi penelitian bidang, ya, besar 2 SKS. Ini syaratnya adalah metodologi penelitian. Terus mata kuliah peralatan tegangan tinggi, ini 2 SKS. Dan mata kuliah perencanaan saluran tegangan tinggi adalah 2 SKS.
Yang kedua adalah konsentrasi teknik instalasi tenaga listrik. Pertama adalah audit energi dan kualitas daya listrik. Ini 2 SKS. Metodologi penelitian bidang. Jadi semua peminatan ada mata kuliah metodologi penelitian bidang. Ini nanti akan diajar langsung oleh tim-tim KBI sesuai dengan kelompok bidang ilmu. Ini syaratnya adalah metodologi penelitian. Terus ada praktikum perawatan perbaikan alat rumah tangga listrik. Ini 2 SKS. Dan perencanaan instalasi listrik berbasis software. Ini 2 SKS. Ya, ini untuk konsentrasi bidang teknik instalasi tenaga listrik. Bagi Anda yang tertarik dalam bidang otomasi industri, maka mata kuliah konsentrasinya adalah instrumentasi industri 2 SKS, metodologi penelitian bidang sama, tapi bidangnya adalah otomasi industri, syaratnya metodologi penelitian 2 SKS, sistem kendali digital 2 SKS, dan sistem kendali terdistribusi 2 SKS. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan. Apa saja mata kuliah pilihan? Yang pertama adalah penggunaan komputer dalam sistem tenaga listrik 2 SKS. Perencanaan instalasi khusus. Ini instalasi khusus, instalasi gedung, instalasi kereta, dan lain sebagainya. Ini adalah 2 SKS. Ada lagi perencanaan sistem tenaga listrik. Perencanaan dari mulai pembangkit dan lain sebagainya, itu 2 SKS. Dan ada mata kuliah pilihan, kalau boleh Anda ambil, adalah mata kuliah KKN yang nanti dikelola oleh LP2M dengan bobot 4 SKS. Total mata kuliah pilihan ada 10 SKS. Ini boleh dipilih, namanya juga mata kuliah pilihan. Lalu kita lihat sebaran mata kuliah tiap semester. Pada semester pertama, Anda harus mengambil berapa mata kuliah, berapa SKS. Semester pertama apa saja yang harus Anda ambil? Yang pertama adalah kewarganegaraan 2 SKS, perkembangan peserta didik 2 SKS, filsafat ilmu 2 SKS, matematika 2 SKS, fisika teknik 2 SKS, pengantar elektroteknik 2 SKS, bahan-bahan listrik 2 SKS, rangkaian listrik 1 2 SKS, algoritma pemrograman 2 SKS, praktikum menggambar teknik 2 SKS, dan praktikum bengkel mekanik 2 SKS. Jadi di semester pertama sistemnya paket, Anda harus mengambil sebesar 22 SKS dan belum ada prasyarat. Di semester kedua Anda harus mengambil mata kuliah apa saja. Pertama adalah pendidikan agama 3 SKS, landasan pendidikan 4 SKS, matematika 2. Ini prasyaratnya bukan 2, ini matematika 1. Jadi kalau Anda di matematika 1 semester pertama tidak lulus, maka pada semester kedua Anda tidak bisa mengambil matematika 2. Terus mata kuliah medan elektromagnetik, syaratnya adalah fisika teknik. Kalau Anda pada semester pertama tidak lulus mata kuliah fisika teknik, maka Anda tidak bisa mengambil mata kuliah medan elektromagnetik. Kemudian rangkaian logika, pengukuran listrik, rangkaian listrik 2, teknik instalasi listrik, dan praktikum rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik 2 syaratnya adalah Anda harus lulus pada mata kuliah rangkaian listrik 1 pada semester 1. Ya, rangkaian listrik ini persyarat. Kemudian teknik instalasi listrik syaratnya adalah menggambar. Jadi semester 1 mata kuliah menggambar Anda harus lulus. Kalau nggak lulus, Anda tidak bisa mengambil mata kuliah teknik instalasi listrik. Termasuk juga kalau Anda mau mengambil praktikum rangkaian listrik, maka Anda harus lulus mata kuliah rangkaian listrik 1. Jadi hati-hati, mata kuliah yang menjadi persyarat, ya. Apa saja tadi? Yang pertama adalah matematika 1, kemudian fisika teknik, kemudian rangkaian listrik dan praktek rangkaian listrik, dan praktikum menggambar teknik. Ini adalah mata kuliah yang harus Anda lulus di semester pertama, kalau Anda tidak mau tertinggal di semester yang kedua. Kemudian di semester 3 Anda harus mengambil 20 SKS minimal, ya. Semua tergantung dengan IP semester yang Anda tempuh, yang Anda dapatkan. Pertama adalah Pancasila 2 SKS, bahasa Inggris 2 SKS,
Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 SKS, Profesi Pendidikan dan Pendidikan 2 SKS, Elektronika 2 SKS, Mesin Listrik 1 2 SKS, Transformator 2 SKS, Teknik Pengaturan pada semester 3, tapi syaratnya di semester 2 Anda harus lulus matematika 2. Kalau tidak lulus matematika 2, maka teknik pengaturan Anda tidak bisa mengambil. Kemudian teknik pendidikan tata udara, ada praktikum pengukuran. Syaratnya apa? Syaratnya di semester 2 Anda harus lulus mata kuliah pengukuran listrik. Kita lihat pengukuran listrik. Nih, ini juga mata kuliah prasyarat. Kemudian ada praktikum instalasi listrik. Praktikum instalasi listrik syaratnya apa? Teknik instalasi listrik. Kita lihat. Teknik ini juga mata kuliah bersyarat. Jadi bayangkan, banyak sekali mata kuliah bersyarat yang sekali Anda tidak lulus, maka akan berakibat Anda tidak bisa mengambil di semester yang akan datang. Di semester 4, Anda harus mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia 2 SKS, Teori Belajar Pembelajaran 2 SKS, Elektronika Daya dan Industri. Bersyarat, syaratnya apa? Anda harus lulus mata kuliah elektronika. Mana mata kuliah elektronika? Nih, saya tandai ini adalah mata kuliah yang harus Anda lulus. Kemudian mesin listrik 2. Syaratnya apa? Di semester sebelumnya atau semester 3 Anda harus lulus mesin listrik 1. Nih, saya tandain. Kemudian instalasi listrik tenaga, terus pengaturan motor, praktikum elektronika. Syaratnya apa? Syaratnya Anda lulus mata kuliah elektronika di semester mana mata kuliah elektronika. Nah, ini mata kuliah elektronika sama semester 3. Kemudian praktikum mesin 1, Anda syaratnya harus lulus mata kuliah mesin listrik 1 ini. Mesin listrik jadi syarat. Kemudian praktikum transformator, syaratnya Anda harus lulus mata kuliah transformator. Ini transformator juga mata kuliah bersyarat. Kemudian praktikum teknik pendingin data udara, syaratnya adalah teori mata kuliah teknik pendingin data udara. Mana? Teknik pendingin data udara harus lulus. Kalau tidak, Anda tidak bisa mengambil. Dan terakhir adalah perencanaan pembelajaran. Di semester 4 Anda harus bisa mengambil 20 SKS. Di semester 5 Anda harus bisa mengambil mata kuliah Manajemen Industri 2 SKS, Statistik 2 SKS, Pembangkit Tenaga Listrik 2 SKS, Distribusi Tenaga Listrik 2 SKS, Transmisi Tenaga Listrik 2 SKS, kemudian Gejala Medan Tinggi 2 SKS, Praktikum Elektronika Daya dan Industri. Syaratnya adalah Anda harus lulus mata kuliah Elektronika Daya dan Industri. Mata kuliah Elektronika Daya dan Industri ini sudah saya tandai. Kemudian praktikum mesin listrik 2, Anda harus lulus mata kuliah mesin listrik 2 teorinya. Praktikum instalasi tenaga, Anda harus lulus teori instalasi tenaga. Praktikum pengendalian motor, Anda harus lulus teori pengendalian motor. Dan evaluasi pembelajaran. Semester 5 ini Anda bisa mengambil 19 SKS. Oke, semester 6. Semester 6 adalah semester di mana Anda harus menentukan bidang peminatan yang Anda ambil. Ya, ada mata kuliah umum dan ada mata kuliah bidang peminatan. Ini bidang peminatan 1, bidang peminatan 2, dan bidang peminatan 3. Di semester 6 Anda mengambil mata kuliah Big Data 2 SKS, Metodologi Penelitian 2 SKS, Analisis Sistem Tenaga Listrik 2 SKS, Teknik Tenaga Listrik 2 SKS dengan syarat Anda harus teknik tegangan tinggi ya 2 SKS. Dengan syarat Anda harus lulus mata kuliah Gejala Medan Tinggi. Nih, saya tandai Gejala Medan Tinggi adalah mata kuliah yang Anda lulus agar Anda bisa mengambil di semester 6. Kemudian ada sistem pembumian dan penangkal petir, ada praktikum pengendalian logika terprogram, dan kompetensi pembelajaran harus Anda ambil. Kalau Anda peminatannya adalah bidang teknik tenaga listrik, maka Anda harus mengambil mata kuliah ini, turbin unit pembangkit tenaga listrik dan instrumen kontrol. Kalau Anda peminatannya adalah teknik instalasi tenaga, maka Anda mengambil teknik iluminasi dan audit energi dan kualitas listrik. Kalau Anda peminatannya adalah otomatis industri, maka Anda harus mengambil elektroneumatik hidrolik dan instrumentasi industri. Nah, perlu Anda ketahui Bapak, jika Anda peminatannya adalah teknik tenaga listrik,
mata kuliah ini wajib bagi Anda, sedangkan yang lain tidak wajib menjadi mata kuliah pilihan. Begitu juga kalau Anda bidang peminatannya adalah teknik instalasi tenaga listrik, maka mata kuliah bidang lain adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajibnya adalah sesuai dengan bidang. Nah, semester 7 ada mata kuliah yang bisa diambil oleh semua bidang, yaitu Teknopreneurship dan Inovasi 2 SKS, Energi Baru dan Terbarukan, Proteksi, Sistem Manajemen Energi, Seminar Usulan Penelitian. Ini adalah proposal penelitian Anda, skripsi, dan praktek kerjaan keterampilan mengajar adalah PKM ini di sekolah, ya, 3 SKS. Nah, jika Anda peminatan teknik tenaga listrik, maka Anda mengambil metodologi penelitian lanjutan. Ini namanya metode penelitian lanjutan sesuai dengan bidang. Kalau Anda bidangnya adalah teknik tenaga listrik, maka Anda harus mengambil metodologi penelitian bidang tenaga listrik. Ya, syaratnya harus lulus semua metodologi dasar. Nah, inilah nanti sekaligus akan menghasilkan proposal seminar usulan penelitian. Skripsi ya di sini nih. Kemudian ada peralatan tegangan tinggi, ada perencanaan saluran tenaga listrik. Berikutnya, kalau Anda mengambil teknik instalasi tenaga listrik, maka Anda metodologinya tenaga listrik, ada mata kuliah praktikum perawatan perbaikan alat rumah tangga listrik, dan perencanaan instalasi listrik berbasis software. Kalau Anda peminat adalah otomatis industri, maka Anda mengambil metodologi penelitian bidang otomasi industri, sistem kendali digital, dan sistem otomasi terdistribusi. Total ada 19 SKS. Sehingga di terakhir pada semester 8 Anda hanya cukup mengambil mata kuliah praktek kerja lapangan di industri 2 SKS, skripsi atau kompre. Ya. Kalau skripsi 4 SKS, maka kalau kompre hanya di bobotnya adalah 1 SKS. Oke ya, itu adalah kurikulum Anda disetting untuk lulus selama 8 semester. Tapi jika Anda IP-nya terus di atas 3, Anda sangat mungkin selesai dalam tempo 3,5 tahun. Artinya mata kuliah bobot ini, kalau Anda ngambil ini cuma 6 bisa ditarik ke semester 7. Ya. Ini adalah rekapitulasi mata kuliah. Jadi total adalah 144 SKS. Jadi kalau Anda bisa IP-nya di atas 3, maka besar kemungkinan Anda bisa lulus hanya dalam tempo 3,5 tahun. Dengan catatan tidak ada mata kuliah bersyarat yang Anda tidak lulus atau mengulang. Ini adalah data dosen prodi. Program studi pendidikan elektro memiliki 13 orang dosen. Ya. Ada Prof. Yitno, Profesor Dr. Suyudna MPD, ada Dr. Andes Purwanto Gendroyono MT, ada Bapak Dr. Irzan Syakir, ada Bapak Dr. Soebrijanto MPD, ada Dr. Farid Wasji MPD MM, ada Bapak Dr. Daryanto MT, ada Insinyur Dr. Andes Parjiman MT, ada Dr. Andes Muksin MPD, ada saya Mas Subakti SPD MT, Muhammad Johar STMSC, ada Ibu Nur Hanifah STMT, ada Bapak Dr. Aris Sunawar SPD MT, dan ada Bapak Imam Arif Raharjo MT. Ini adalah email UNJ, dan ini adalah nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Selama Anda kuliah, maka akan ada grup WhatsApp. Ya. Apa saja grup WhatsApp komunikasi di prodi ini? Yang pertama adalah Elektro SMT 113. Ini ada A dan ada B karena kapasitasnya lebih dari 250 mahasiswa. Ini adalah mahasiswa aktif semua angkatan, ya, semua angkatan yang masih aktif dari 2013 tersisa sampai 2020. Terus ini adalah grup WA angkatan, nanti Anda harus membuat grup WA angkatan. Kemudian ada grup WA PKL. Ya, selama Anda kuliah nanti akan ada grup WA PKL
tiap semester. Kalau Anda ikut praktek kerja lapangan, maka harus masuk ke grup ini. Terus ada grup WA khusus PKM, praktek keterampilan mengajar. Ada grup WA khusus SUP, skripsi dan kompre. Dan ada 2 grup alumni kalau Anda nanti sudah lulus. Kemudian Prodi juga punya Instagram, ya, @elektrounj. Anda sebagai mahasiswa wajib untuk follow. Ini adalah beberapa postingan-postingan. Ini tentang jadwal kuliah, ini tentang yudisium, ini tentang produk-produk hasil P2M dosen-dosen elektro. Kemudian Prodi juga memiliki channel YouTube Teknik Elektro UNJ Official. Ini Anda juga wajib untuk subscribe, ya. Ini belum semua mahasiswa pada subscribe. Ini adalah video-video kegiatan dosen-dosen program studi dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian Prodi juga memiliki akun Facebook Elektro UNJ. Anda juga silahkan masuk untuk bisa melihat apa saja yang ada dikerjakan di Prodi. Prodi juga memiliki website Prodi, ya. Alamat websitenya ft.unj, ya, .ac.id/elektro/. Ini tampilannya. Di sini ada beranda, ada informasi, ada profil, ada fasilitas P2M, elektro, dan ini ada kelas online. Ini kelas online ini Anda kuliah harus mendapatkan akun, password untuk bisa masuk ke kelas LMS, Learning Management Systemnya Prodi, untuk bisa mengakses kuliah secara online. Ini adalah Learning Management Systemnya LMS Prodi. Ini punya saya, Pak Mas Bekti. Ini adalah tampilan saya. Nanti Anda sebagai mahasiswa memiliki tampilan sendiri. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.